pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, hari Minggu lagi pada ngapain nih? Lagi pada jalan-jalan ya, atau shopping atau di rumah aja bareng keluarga ya. Nah, Ipi lagi ngapain ini? Ya Allah, Ipi nih nggak sadar kawan-kawan, dia masa beli nasi padang sebanyak ini ya. Jadi ini tuh nasi padang. Di Indonesia ada yang namanya nasi padang, teman-teman. Jadi kuliner Indonesia ya, lauknya juga berbagai macam, ada kuah-kuahan, ada sayur-sayuran, dan ada lain-lain. Nah, hari Minggu ini kontennya apa? Kontennya santai-santai aja ya. Mau tanya-tanya Ipi nih, ada yang tanya waktu itu Ipi sekolahnya di Indonesia, nanti kalau pindah ke Malaysia gimana, mau apa enggak? Sekolah di Malaysia tuh seperti apa ya gambarannya ya? Apa sama, apa tidak dengan di Indonesia? Oh ya, disclaimer dulu ya, bukan ingin membandingkan sekolah di Indonesia dan di Malaysia, tapi hanya untuk info atau wawasan buat Ipi bahwa sekolah di Indonesia itu seperti ini. Nah, kalau nanti pindah ke Malaysia, sekolah di Malaysia tuh seperti ini. Tapi sebelumnya aku mau lihat dulu deh Ipi nasi padang tuh seperti apa, buat temen-temen yang pengen lihat nasi padang. Yuk kita lihat nasi padangnya Ipi yang tadi beli. Enak apa tidak ya? Ya pasti enak lah ya, namanya juga nasi padang. Nah, kita lihat yuk nasi padangnya. Ada apa aja nih Pi? Nasinya Pi? Ada ayam bakar. Ini ayam bakar, terus ada apa, ampela, terus ada sayur. Tadi ada daging sapi katanya. Ada. Mana? Nih, tutup, dia ketutupan tuh. Mana ya? Kejap. Mana? Nih, daging sapi nih. Oh, daging sapinya ini. Jadi gimana Pi, mau kalau misalnya tiba-tiba aku harus udah pindah ke Malaysia. Kalau ayah udah bilang ayo kita pindah, soalnya harus udah tinggal di Malaysia. Ibi gimana, lanjut sekolah di Malaysia? Mau? Nah, aku mau. Tapi aku mau tahu dulu sistem belajarnya di Malaysia itu kayak gimana, sama nggak sama yang di Indonesia gitu loh. Oh, ya udah. Teman-teman yang dari Malaysia boleh ya, kalau misalnya aku ngejelasinnya ini ke Ipi kurang tepat atau ada yang salah, boleh ya kasih penjelasan di kolom komen ya, biar menjadi informasi yang tepat buat Ipi. Nah, jadi kan kalau di Indonesia itu sekolahnya itu kan ada TK ya, ada PAUD, ada TK. Nah, itu biasanya umur sampai dari ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya umurnya. Nah, juga biasanya syarat untuk masuk sekolah dasar kalau di Indonesia kan Ipi kan 7 tahun ya. Kalau sekarang, dulu tuh Ipi masuknya terlalu muda kawan-kawan, 6 tahun. Itu tuh sebetulnya nggak bagus ya, karena terlalu muda. Jadi cara berpikirnya pun sekarang SMA harusnya udah umur berapa Pi? Kalau SMA 16 ya? Ya, jadi Pi masih 15 tahun gitu. Jadi cara berpikirnya pun sedikit kesulitan ya, karena umurnya masih kurang gitu. Jadi belajarnya itu harus keras banget karena mungkin daya pikirnya itu umurnya masih jauh. Jadi memang benar ya, pemerintah Indonesia itu mencanangkan masuk sekolah dasar. Namanya di Indonesia itu sekolah dasar itu 7 tahun. Kalau di Indonesia kan mulai umur 7 tahun, 8 tahun, 9, 10, 11, 12. Nah, di 12 tahun itu kelas 6 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi 6 tahun tuh di sekolah dasar. Nah, kalau di Indonesia kan Ipi seperti itu. Enak juga ya, bau nasi padangnya tuh sedap sangat kawan-kawan. Nah, jadi itu 6 tahun ya SD di Indonesia, sekolah dasar ya. Di Indonesia tuh ada sekolah yang negeri dan ada sekolah yang swasta. Biasanya kalau sekolah negeri di Jakarta ini gratis ya teman-teman, tidak dipungut biaya. Kalau sekolah swasta tentunya bayar. Nah, kalau seragamnya kalau negeri umumnya itu, yang umum itu merah putih, dan ada seragam-seragam yang lainnya, ada putih-putih, ada batik, ada pramuka juga. Nah, kebaya juga. Oh, ada kebaya juga di hari-hari tertentunya, itu tingkatan sekolah dasar. Nah, sekarang kalau di Malaysia, nah nanti
Kawan-kawan yang nonton tuh kadang-kadang netizen baru lihat bendera aja udah mengamuk ya. Jadi bukan untuk membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Semua negara itu mempunyai sistemnya masing-masing, termasuk dalam pendidikan mempunyai kebijakan yang bagusnya buat negaranya masing-masing tuh seperti apa. Termasuk Indonesia ya seperti ini, Malaysia ya seperti ini. Jadi saya membicarakan membanding-bandingkan ya guys. membicarakan ini bukan untuk membandingkan, tapi untuk menambah wawasan kita di negara kita seperti apa sih. Nah, kalau kita ke negara lain seperti apa sih. Nah, itu tadi sekolah dasar di Indonesia seperti itu, Pi. Nah, kalau sekolah dasar di Malaysia nih, kalau nanti misalnya pindah, itu Ashraf itu nanti sekolah dasar ya. Kebetulan Ashraf itu kelas 4. Kalau di Indonesia tuh namanya kelas ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, satu kebetulan kelas 4. Nah, kalau di Malaysia kalau di Indonesia sekolahnya, kalau di Jakarta ya, kalau di Jakarta itu hari apa? Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu libur. Nah, kalau di Malaysia ada wilayah tertentu yang sekolahnya itu mulainya dari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Jumat, Sabtu itu libur. Jumat sama Sabtunya libur. Ya, jadi sekolahnya mulai Ahad ya, Ahad Minggu kan. Kalau di Malaysia Ahad tuh Minggu itu biasanya, tapi nggak semuanya, cuman ada beberapa wilayah ya. Kedah, Terengganu, Kelantan, sama Johor ya. Kalau yang lain sepertinya sama ya, Senin sampai Jumat. Nah, teman-teman boleh bagi correction aku di kolom komentar kalau aku ngejelasin ke IP-nya ini kurang tepat ya. Tak perlu bully-membuli, tak perlu menjelekan satu negara dengan negara lain, karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita ambil baiknya saja, kita buang yang tidak baiknya, nggak perlu dicontoh. Tapi kita tak boleh mengolok-olok sesuatu yang kurang baik dari orang lain atau negara lain ya. Kita kan sama-sama diajarkan agama ya, tentunya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, oke? Nah, tadi tuh SD seperti itu. Terus sekarang kalau di Indonesia habis SD kan IP kemarin SMP tuh. Nah, SMP tuh kalau di Indonesia tuh sekolah menengah pertama itu 3 tahun. Kelas berapa? 1, 2, 3, kalau enggak habis 6, 7, 8, 9. Nah, itu 3 tahun namanya SMP kan, sekolah menengah pertama. Nah, nanti dari SMP berlanjut ke SMA atau ada SMK juga. Nah, atau sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan ya. Kalau sekolah habis SMP nanti lanjut ke SMA ya kan. Yang IP sekarang itu kan SMA. Nah, SMA itu sekolahnya itu kan 3 tahun. Kalau di Indonesia kelas berapa? 1, 2, 3. Kalau enggak kalau sebutannya 10, 11, 12. Nah, yang sekarang IP sekolah itu 10. SMA kelas 10. Nah, ada juga yang ngambil kejuruan. Kalau kejuruan biasanya itu nanti kayak bisa langsung menjurus ke yang mau mereka bekerja. Jadi misalnya dari SMA mereka nggak lanjut kuliah, mereka udah punya bekal yang lebih banyak untuk langsung melanjutkan ke tempat pekerjaan kalau ngambilnya SMK gitu ya. Nah, karena IP niatnya semoga ada rezeki gitu, IP pengen kuliah nantinya kucing, jadi IP mau ke SMA karena nanti mau lanjut kuliah, oke ya. Nah, kalau seandainya nih sebelum beres IP nih SMA di Indonesia terus udah memang waktunya harus pindah ke Malaysia, jadi sekolah di Malaysia itu beda, Pi. Kalau seragamnya gimana? Oh iya, ya nanti seragamnya nanti seragamnya nanti ya. Jadi kalau sekolah di Malaysia itu kan habis SD atau sekolah dasar, kalau di sana kan sekolah derajah ya, sekolah rendah. Derajah. Derajah itu tingkat. Oh, Kali ini sekolah rendah ya. Teman-teman boleh bantu aku jelasin ke itu gak sih? Itu sekolah rendah gitu ya. Nah, nanti kan ada lanjutannya lagi. Nah, lanjutannya itu beda dengan di Indonesia. Pi kan kalau di sini kan 3 tahun, 3 tahun. Nah, baru kuliah. Kalau di sana tuh langsung dari SD yang 6 tahun nanti langsung ke
ke 5 tahun gitu Pi. Ya, jadi nanti ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 gitu. Udah. Jadi dari SD kan 6 tahun. Nah, nanti lanjut ke tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Oh, jadi nggak ada SMP atau SMA gitu Nah iya, langsung. jadi itu SMP sama SMA-nya tuh ibaratnya menyatu gitulah ya kawan-kawan. Nah nanti kalau IPI mau kuliah itu nanti IPI lanjutin lagi ke namanya tingkat 6 gitu. Pisah dari yang 5 tahun ini. Misalnya nanti IPI mau kuliah nih. Nah lanjut dulu ke tingkat 6, tingkat 6 bawah atau tingkat 6 atas gitu ya. Kalau misalnya yang 5 tahun itu IPI mau langsung kuliah itu nanti ambilnya diploma gitu ya kawan-kawan. Kalau yang udah IPI ambil habis tingkat 5 terus ambil tingkat 6, nanti IPI itu ambil S1. Kalau udah ambil tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, tingkat 5 tuh udah kelar nih. Nanti IPI ambil lagi satu tingkatan gitu ya. Namanya tingkat 6, tapi beda dari yang itu tadi. Yang 5 tadi. Lalu aku ketawa sebab aku pun menerangkannya pun sesuai pengetahuan aku ya, jadi rada-rada bingung. Lalu nanti IPI ambil tingkat 6. Nah habis dari tingkatan tingkat 6 itu nanti IPI lanjut ambil S1 gitu ya. Betul lah kawan-kawan, kalau salah boleh koreksi, aku bakalan berterima kasih banyak ya. Tapi dengan bahasa yang santun, no bully-bully ya teman-teman. Pembulian adalah buat yang otak-otaknya yang kerdil, yang suka membuli itu ya. Nah jadi seperti itu. Oh ya tadi seragamnya ya tentu berbeda ya teman-teman, namanya juga beda negara ya. Oh itu suka ini jadi nggak perlu diteliti. Ipi suka tengok-tengok kawan-kawan dia dari Malaysia tuh kan banyak, jadi Ipi tuh suka komunikasi, suka lihat-lihat mereka bersekolah ya. Sama lah ya, bagus. Di Indonesia juga kalau yang Islam, kalau yang mau pakai hijab, kalau yang tak mau pakai hijab ya tak apa-apa gitu. Tapi kalau di Malaysia mereka kebanyakan semua pakai kerudung ya untuk yang Islam, seragamnya gitu, dan bajunya pun kelihatannya ya longgar gitu ya. Ya mungkin karena mengikut aturan di negaranya. Nah itu ketika di Indonesia ya IPI ikut aturan di Indonesia. Ketika nanti IPI pindah ke Malaysia ya IPI ikut aturan di Malaysia. Jadi dimanapun kita berada harus mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita mesti mengikut aturan yang ada di tempat tersebut. Jadi kita akan baik-baik saja gitu ya. Selamat lah ya, tidak ada masalah dimanapun kita berada ya. Tetap menjadi orang yang baik dan mengikut aturan yang ada. Jadi gitu Pi, perbedaan sekolah di Indonesia dan di Malaysia. Pelajarannya ya udah pasti berbeda ya, namanya berbeda negara ya. Nanti harus beradaptasi dan mengikuti lingkungan gitu. Jadi ceritanya nih siapa tahu berguna juga ya, menambah wawasan buat temen-temen yang ada di Indonesia gitu. Ternyata sekolah di Malaysia itu seperti itu. Kalau di Indonesia tuh ada 2 sekolah ya, negeri dan swasta gitu. Sekolah negeri itu sekolah yang yang dibiayai oleh pemerintah gitulah ya, yang kita nggak bayar gitu. Kalau sekolah swasta, sekolah yang kita harus bayar, ada uang seragam, ada uang buku, gedung, dan yang lainnya. Kalau di Malaysia mungkin ada sekolah yang terbagi-bagi dan lain-lain ya, namanya juga beda negara, pasti juga beda kebijakan pemerintahannya masing-masing. Nah perbedaan itu nggak perlu menjadi saling mengolok-olok, karena lebih indah dan lebih menyenangkan jika bisa saling menghormati. Jadi itu saja teman-teman, karena ini aromanya sangat menggoda, aku pun menjadi ikut lapar. Nah ini tuh nasi padang ya kawan-kawan. Jadi kalau enak gak Pi? Enak. Jadi kalau kawan-kawan datang ke Indonesia jangan lupa buat makan nasi padang. Cuma ya. mami yang nak nih juga mau nih. Jadi boleh beli nasi padang ya di Indonesia ya. Kalau teman-teman bertamu ke Indonesia ya. Terima kasih banyak sudah ngikutin video aku kali ini sambil nemenin Ipi sarapan, sambil ngobrol-ngobrol kasih tahu Ipi sekolah ya. Nah nanti kalau ada yang kurang tepat penjelasan aku, boleh teman-teman kasih kolom komen ya, komentarnya nanti Ipi baca dan bakal Ipi ucapin terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Ya. sudah nonton habis video nih. Jangan lupa ya buat teman-teman baru buat subscribe ya, biar channel Ipi semakin berkembang. See you next video. Bye bye. Bye-bye. These lucid dreams where I can't move. 'Cause I'm lost in the way you